Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yedi Januminda, NIM A4212120. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai pengantar belajar motorik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah belajar dan perkembangan motorik. Seorang guru perlu mempelajari perkembangan motorik pada anak, karena pemahaman yang baik tentang perkembangan motorik anak memungkinkan guru untuk merencanakan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan motorik mereka. Dengan pemahaman ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif siswa. Dengan demikian, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menarik bagi anak-anak mereka. Hubungan antara teori belajar dan perkembangan motorik sangat erat. Perkembangan motorik anak mempengaruhi cara belajar mereka dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Teori belajar mengakui bahwa kemampuan motorik anak mempengaruhi cara mereka menyerap informasi dan menyesuaikan diri dengan pembelajaran. Sebaliknya, pengalaman belajar juga dapat mempengaruhi perkembangan motorik anak. Oleh karena itu, memahami hubungan antara teori belajar dan perkembangan motorik dapat membantu para pendidik merencanakan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan kognitif pada anak. Ada 4 teori belajar yang cukup terkenal. Teori yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini fokus pada hubungan antara stimulus eksternal dan respon yang dihasilkan. Menurut teori ini, perilaku dipelajari melalui proses asosiasi berulang-ulang dan penguatan. Contohnya seperti teori penguatan dari B.F. Skinner yang menekankan penggunaan hukuman dan hadiah dalam membentuk perilaku. Kemudian yang kedua, teori kognitif. Teori ini menekankan pada peran mencerna informasi dalam belajar. Menurut teori kognitif, individu memiliki peran aktif dalam penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan informasi. Teori ini juga mencakup konsep-konsep seperti memori pemecahan masalah dan pemikiran kreatif. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori ini menekankan pada pembelajaran yang efektif yang melibatkan individu dalam membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman langsung dan refleksi. Konsep utama dalam teori ini adalah bahwa individu membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Dan yang terakhir, teori humanistik. Teori ini menekankan pada kebutuhan individu untuk tumbuh dan berkembang secara penuh. Teori ini memandang pembelajaran sebagai upaya untuk memenuhi potensi individu dan tekanan para motivasi, kebutuhan dan pengembangan diri dalam belajar. Kita sangat memerlukan teori dalam proses belajar dan pembelajaran, karena teori-teori tersebut memberikan kerangka kerja dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pembelajaran terjadi. Dengan memahami teori-teori belajar, para pendidik dapat merencanakan pengajaran yang lebih efektif, memahami cara-cara terbaik untuk menyampaikan informasi, menilai kemajuan siswa, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung perkembangan siswa secara optimal. Selain itu, teori-teori tersebut juga memungkinkan para pendidik untuk mengidentifikasi alat dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar setiap individu. Dengan demikian, teori-teori belajar sangat membantu para pendidik dalam mengoptimalkan proses belajar
dan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Ya, itulah tadi jawaban yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.